Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Ika, kembali lagi di program podcast kita. Ini podcast bukan cuma podcast saya, ini podcast bukan cuma podcast kamu, tetapi podcast ini adalah podcast kita semua. Oke, baik, sekarang kita sudah kedatangan dua narasumber yang luar biasa. Narasumber ini sudah ada di hadapan saya. Nah, untuk lebih akrab, sebaiknya kakak-kakak ini boleh perkenalan diri dulu. Kita dulu lah. Saya di ya perkenalkan, nama saya Yusman Saputra. Saya selaku Menteri Kesenian di Dema Institute Yayan Parepare. Kak Yusman. Saya Naharudin SR, biasa disapa Nahar, Ketua Dema Yayan Parepare. Kak Yusman dengan Kak Nahar. Bagaimana Kak semangat puasanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, akhir-akhir ini katanya ada kegiatan tentang Kampung Ramadan yang dilaksanakan oleh DMAI. Iya. Nah, sebenarnya nama kegiatannya Kampung Ramadan ini, alasan memilih nama kegiatan ini ceritanya seperti apa Kak? Boleh dijelaskan? Untuk kegiatan ini sebenarnya awalnya bernama Festival Lentera. Cuma setelah saya searching ke beberapa kali, ternyata Festival Lentera kayaknya tidak cocok untuk kita yang mau mengadakan yang suasananya suasana kampung. Mulai kita kan kota Parepare ini sekitarnya ya rata-rata mahasiswa yang Parepare dari kampung. Jadi kita mau bawa suasana kampung mereka ada di kampus kita. Jadi kita beri nama Kampung Ramadan Fest. Kampung Ramadan Fest. Ini kegiatan perdana di DMAI atau bagaimana? Ya, untuk kegiatan Kampung Ramadan ini pertama kalinya Dema Institute melaksanakan kegiatan seperti ini di tataran Dema. Nah, biasanya kalau ada kegiatan berarti ada tema. Nah, tema dari Kampung Ramadan Fest ini apa Kak? Kalau berbicara soal tema, tentunya mungkin pemirsa sudah pernah tahu ya, pasti sudah pernah juga menyusun terkait dengan tema. Kalau hasil diskusi dari panitia bersama pengurus, kami mengangkat tema itu Mabaraka. Ya, Mabaraka. Keberkahan dari Allah gitu. Kalau itu sebetulnya singkatan tadi. Ya, merupakan kepanjangannya itu mari bersama raih keberkahan bulan Ramadan. Mari bersama raih keberkahan bulan Ramadan. Ya, karena kan kita tahu kan sekarang bulan puasa. Jadi kita mau sama-sama ya raihlah berkahnya bulan puasa karena bulan paling banyak ini di sini berkah. Jadi ya bulan panen. Ya begitulah. Jadwal kegiatannya atau tanggal kegiatannya itu mulai dari tanggal berapa Kak sampai tanggal berapa? Atau dan kegiatan-kegiatannya itu apa saja? Apakah ada lomba atau bagaimana Kak? Ya, untuk lombanya sendiri kita adakan kegiatannya ini di tanggal 9 sampai tanggal 12 ya. Berarti sekarang tiga hari. 3. Untuk agendanya itu ada perlombaan, ada pasar kuliner dan juga kita rencananya mau mengadakan tausiah yang nanti yang insya Allah akan dibawakan oleh Pohaka. Berarti Kak di sini kegiatannya kan sini sekarang sudah H-3, berarti tanggal 9 nanti sudah kegiatan. Tadi kakak bilang katanya ada lomba-lomba, terus lombanya itu apa saja Kak? Supaya podcast kita tidak tahu lomba apa saja sih yang ada nanti di Kampung Ramadan. Kalau lomba yang telah disusun itu pertama ada lomba MTP, ada lomba MSP, ada lomba nasyid, dan terakhir ada lomba patrol. Dan yang terlibat di sini apakah hanya mahasiswa dalam lingkup kampus IAIN Parepare saja atau saja Taparang Kak, atau bersifat umum dalam kegiatan ini? Kalau kegiatan ini pertama memang melibatkan siswa, tapi di sisi lain juga melibatkan masyarakat umum. Semisal lomba patrol kan itu rata-rata pendaftarnya itu dari luar mahasiswa IAIN Parepare. Gitu artinya melibatkan masyarakat umum. Lokasinya Kak di mana? Untuk lokasi kegiatan kita adakan di zona akreditasi kampus
di Fakultas Studi Adat dan Dakwah, dan juga di Masjid Al Wasilah dan Aula Serbaguna ya, Aula Serbaguna. Oh, berarti ada 3 tempat kegiatan, Aula Serbaguna, Masjid Al-Wasilah, dan Zona akreditasi. di lapangan zona akreditasi. Tapi pembukaannya nanti di... Zona akreditasi gitu. Nah, sekarang kan sudah hamil 3 kegiatan. Nah, bagaimana sih persiapan panitia tentang kegiatan ini? Karena untuk persiapan sejauh ini sudah, kalau saya presentasikan ya sudah ada 70%, karena kita lihat panggung sudah ada ya, tinggal beberapa dekorasi interior yang mau diselesaikan nanti. Ya kalau mau lihat juga silakan ke zona akreditasi. Saat sekarang sudah kelihatan bagaimana modelnya, kan sudah ada gapuranya, sudah ada pagarnya ya. Sudah 70%. Persen. Nah, kan di sini DMAI yang melaksanakan, berarti ada jajaran kepanitiaan. Ya. Nah, jajaran kepanitiaan ini siapa-siapa yang terlibat? Apakah ada yang memang khusus dari pengurus kah, atau dari Ormawa kah, atau HMPS, atau bagaimana Kak? Boleh dijelaskan? Kalau terkait dengan delegasi, pertama tentunya dari teman-teman UKK UKM, yang kedua dari fakultas, dari DIMA fakultas. Artinya di sini kegiatan ini merupakan melibatkan seluruh Ormawa Parepare. Artinya UKK UKM terlibat, fakultas juga terlibat. Ketika fakultas terlibat, secara tidak langsung prodi juga terlibat. Ya, gitu Dika. Oke, kembali lagi ke temanya tadi. Ya. Mari bersama raih keberkahan budaya Ramadan. Nah, semua yang kita harapkan itu pasti ada di tema ya Kak. Iya. Betul sekali. Nah, tema ini apakah membutuhkan beberapa waktu lama untuk membuat tema? Karena ini Mak Baraka unik sekali namanya. Dan juga jika diartikan di bahasa Bugis, artinya adalah keberkahan. Dan sesuai harapan, pasti semoga kegiatan ini selalu diberkahi nanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama kegiatan berlangsung. Apakah membutuhkan waktu berapa lama untuk memikirkan tema ini? Ya, untuk penentuan tema ya kami menghabiskan waktu ya 1 malam untuk ya temanya ini, karena ya sebenarnya banyak tema yang dia usungkan, cuma karena kami merasa ini Mabaraka yang paling cocok untuk karena ya seperti yang tadi saya bilang sebelumnya, kan sekarang bulan puasa, bulan penuh berkah ya, kita ambil berkahnya bulan puasa dan jadikan tema. Nah, jadi timbullah ini Mabaraka. Barakat. Oke, saya mau tanya tentang pribadi. Kesiapannya Kakak bagaimana? Khusus pribadi Anda. Kita doa. Kesiapan dalam hal apa yang Persiapannya. Kan ini saya sih, misal cerita sebagai Menteri Kesenian. Ya. Untuk kegiatan ini bagaimana kesiapan saya dalam handle kegiatan ini, begitupun Kak Naha. Ya, untuk kesiapan sendiri tentu saya sangat siap, karena memang ini saya yang usung kegiatan, saya yang berikan kepada teman-teman. Saya ada proker, saya mau adakan lomba ini, dan ya tentu saya yang paling bertanggung jawab. Jadi tentu saya sangat siap untuk kegiatan ini. Ya, saya semua yang bantu teman-teman untuk bagaimana ke depannya. Terus sejauh ini karena sekarang sudah hamil 3, kan tadi ada beberapa peserta. Nah, sekarang jumlah pesertanya sudah berapa Kak pendaftar? Sejauh ini untuk peserta di lomba patrol sudah ada 10 peserta yang sudah daftar, dan kemungkinan masih akan bertambah. Terus di lomba nasyid sudah ada 5, MTQ dan MSQ masing-masing 7. Terus kan pembukaannya tanggal 9 di lapangan Penanda. Mungkin Kakak bisa ceritakan bagaimana sih gambaran pembukaan nanti? Pembukaan ya, untuk pembukaan nanti tentunya kita akan adakan seperti biasa, yaitu ada sambutan,
Tapi nanti saat peresmiannya kita akan melakukan namanya pawai obor. Menarik sekali tuh Kak. Terus pawai obornya di sekitaran kampus? Ya, untuk rute pawai obornya kita rencanakan dari kampus kita keluar ke jalan raya dan kita akan finish ke gerbang di Taman Moderasi ya, yang di Taman Moderasi. Jadi kita startnya mulai di Zona akreditasi, naik ke atas Jalan Awan Bakti, turun ke Jalan Laupe, terus ke sore yang jalan kaki sampai masuk gerbang. Terus yang terlibat panitia, pengurus dan mahasiswa. Seluruh mahasiswa. Nah, harapan Kakak untuk kegiatan ini atau bahkan nanti ada kegiatan selanjutnya di tahun-tahun yang akan datang. Apa harapan Kakak? Ya, untuk harapan saya, kalaupun kegiatan ini lagi berlanjut ataupun akan ada yang laksanakan lagi tahun depan, saya harap kegiatan ini janganlah pikir seberapa besarnya kegiatannya, tapi bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan sebuah kegiatan. Ya, ketika kita mengatakan kita melakukan ini, ya kita lakukan itu. Ya, janganlah jadikan sandaran itu yang sebelumnya kan. Jangan pikir saya mau lebih besar dari yang sebelumnya. Jadi ya cukup saja. Yang penting tujuan utama dari kegiatan itu ingin bersilaturahmi dengan teman-teman semua, bersama-sama bakal UKM, ingin memperkenalkan kampus dan ya begitulah. Ya, salah satu tujuannya itu adalah memperkenalkan kampus. Ya. Asosiasi. Ya, karena yang terlibat di sini adalah yang bersifat umum, bukan hanya Mahasiswa. mahasiswa. Iya. Nah, terakhir nih Kak, Ya. closing statementnya masing-masing Kak Yusman dan Kak Nahar. Kak Yusman dulu. Set lagi. Kak Yusman. Ya, terakhir kalau dari saya untuk teman-teman sekarang kan sudah tanggal 6. Ya, mungkin promosi dulu sedikit ya. Ya, terakhir ini adalah terakhir pendaftaran ya untuk teman-teman yang menonton. Kalau pasti sempat lihat. Hari ini Ya. terakhir pendaftaran. Ya, kalaupun memang tidak sempat daftar, ya datang di pawai obor. Kita Masih ramaikan terus pawai Kak. Ya, pawai obor. Dan juga kalau mau buka, datang di pasar kulinernya. Ada pasar kuliner. Ya, ada pasar kuliner. Dan tentunya datang tiap malam ya. Nanti kita akan adakan lomba patrol. Insya Allah rame. Dan lombanya setelah salat tarawih tentunya. Kita akan salat tarawih bersama dulu. Lanjut tambahan. Ya mungkin itu closing statement saya. Kalau Kak Nahar, Oke, terakhir dari saya pertama, kami dari jajaran pengurus dan wakil juga panitia tentunya mengajak kepada seluruh mahasiswa yang Parepare untuk ikut serta dalam kegiatan ini, ikut serta meramaikan kegiatan ini, karena sukses tidak hanya kegiatan ini tergantung dari teman-teman mahasiswa yang Parepare. Dan tadi sudah disampaikan juga dalam pembukaan nanti akan ada pawai obor, maka kami mengundang kepada seluruh mahasiswa IAIN Parepare untuk ikut serta meramaikan kegiatan ini. Mari sama-sama kita guncangkan kota Parepare. Oke Kak, sesuai tema tadi adalah Mabaraka dan semoga tema ini menjadi salah satu tujuan kita, apa yang diharapkan sesuai rencana, dan semoga kegiatan-kegiatan nanti mulai dari perlombaan, mulai dari tanggal 9 sampai tanggal 15. 15, semoga nanti kegiatan Kampung Ramadan Fest ini berjalan dengan lancar. Dan semua panitia-panitianya, orang-orang yang terlibat dalam kegiatan ini berikan kesehatan biar kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Karena yang terlibat memang di situ adalah orang-orang yang bekerja di dalamnya. Nah, mungkin sudah cukup episode kali ini. Semoga apa yang diharapkan bersama sesuai dengan rencana. Saya betul itu Kak? Sesuai dengan rencana. Saya Ika, nantikan episode podcast kita di episode-episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.